رأينا نور نبأك في الظلام Bismillahirrahmanirrahim. رأينا آية Assalamualaikum تسقي warahmatullahi الطلوع wabarakatuh. وتشفي Bapak-bapak, الغفير ibu-ibu yang saya hormati, Ta'limul Quran atau رأينا pembelajaran النيرين Al-Quran. كما Pada أشرقتا kesempatan kali ini, قد saya ingin انخسفا menjelaskan بتنوير tentang الأنام alif maksurah. بحمد الله قد Sekali lagi, انخسفا وكان saya ingin menjelaskan tentang شريك alif لحن أيام maksurah. الخيام Apa itu alif maksurah? كان النصر بعد Bapak-bapak dan ثلاث ibu-ibu مئة yang saya hormati, di dalam bahasa anak-anak pesantren, alif maksurah itu disebut juga dengan istilah alif bengkok. Apa itu alif maksurah? Perhatikan yang disebut dengan alif maksurah. Yang dimaksud dengan alif maksurah itu adalah alif yang bentuknya seperti ya, tetapi dia tidak memiliki titik. Sekali lagi, alif maksurah itu artinya alif yang bentuknya seperti ya, tetapi dia tidak memiliki titik. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Seperti huruf iya, tetapi tidak memiliki titik. Yang kedua, alif maksurah itu tidak berharakat. Artinya tidak dipatah, tidak dikasroh, tidak didoma, bahkan tidak berharakat sukun. Itu alif maksurah. Kemudian berfungsi sebagai mad. Artinya berfungsi untuk memperpanjang bacaan. Dan yang paling krusial sekali, yang disebut dengan alif maksurah itu adalah alif yang dituliskan setelah huruf bertanda patah. Baik itu patah seperti ini, ataupun patah tanwin, ataupun patah tegak. Jadi alif maksurah itu dituliskan setelah huruf yang bertanda patah. Patahnya itu boleh patah biasa seperti ini, boleh patah tanwin, boleh juga patah tegak. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimanakah model alif maksurah di dalam bacaan atau ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Di dalam surat Ad-Duha, ya, perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Wadduha. Mana yang disebut dengan alif maksurah? Ini yang disebut dengan alif maksurah. Inilah alif yang bentuknya seperti iya, tetapi tidak memiliki titik. Dalam bahasa pesantren, alif ini disebut dengan alif bengkok. Nah, ini yang dimaksud dengan alif maksurah. Nah, alif maksurah ini tidak berharakat. Dia tidak berpatah, tidak didoma, tidak dikasrah, bahkan tidak memiliki sukun. Dan berfungsi sebagai mad untuk memperpanjang bacaan ha. Wadduha. Dan diperhatikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, alif maksurah ini dituliskan setelah huruf bertanda patah. Di sini patahnya adalah patah tegak. Wadduha. Ayat berikutnya, walaili idza saja. Mana yang disebut dengan alif maksurahnya? Ini yang disebut dengan alif maksurahnya. Jadi bentuknya seperti iya, tetapi sebenarnya ini adalah bukan iya, tetapi alif. Alif ya yang bentuknya seperti iya tanpa titik. Nah, alif yang bentuknya seperti iya ini kita sebut dengan alif maksurah. Walaili idza saja. Dia dituliskan setelah huruf bertanda fathah. Ayat berikutnya misalkan wadduha wal-laili idza saja.
Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Mana alif maksurahnya? Ini yang disebut dengan alif maksurah. Ini adalah huruf alif, tetapi bentuknya seperti ia tanpa titik. Maka alif ini kita sebut dengan alif maksurah. Dia dituliskan setelah huruf lam yang bertanda fathah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, itu yang disebut dengan alif maksurah. Di dalam surat Al-Kahfi ayat pertama ada kalimat begini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab. Ada kalimat begini. Ala abdil kitab. Ala abdil kitab. Ini adalah bukan huruf iya, tetapi ini adalah huruf alif maksurah yang bentuknya seperti iya, ya, dituliskan seperti iya, tetapi tidak memiliki titik. Cirinya bahwa alif maksurah itu dituliskan setelah huruf bertanda patah. Patahnya itu boleh patah biasa, boleh patah tanwin, boleh juga patah tegak. Nah, ini huruf sebelumnya adalah huruf lam bertanda patah. Maka ini adalah alif maksurah. Ala abdihil kitab. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat-ayat permulaan alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Perhatikan. Hudal lil muttaqin. Di sini ada huruf seperti iya. Ini bukan huruf iya, tetapi sebenarnya inilah ada huruf alif. Alifnya disebut dengan alif maksurah. Dia dituliskan setelah huruf bertanda patah tanwin. Hudal lil muttaqin. Nah, inilah yang dimaksud dengan alif maksurah. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, di manakah perbedaan antara alif maksurah dengan huruf ya? Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perbedaan antara alif maksurah dengan huruf ya itu terdapat pada perbedaan ini. Kalau alif maksurah itu dituliskan setelah huruf bertanda patah, itu alif maksurah. Kalau ya itu tandanya seperti ini. Dia memiliki titik. Ini adalah ya. Dia memiliki titik. Kemudian biasanya di dalam kalimat dan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya juga bisa dituliskan tidak memiliki titik. Apabila ada ia yang dituliskan tidak memiliki titik, perbedaannya antara ia dengan alif maksurah, kalau ia itu dituliskan setelah huruf sebelumnya bertanda kasroh. Misalkan dalam kalimat seperti ini. Fi qulubihim. Di sini ada ia tidak memiliki titik, ya. Apakah ini alif maksurah atau iya? Ini adalah iya. Kenapa kita sebut dengan iya? Karena huruf sebelumnya fa itu bertanda kasroh. Jadi dalam kalimat atau dalam suatu ayat, ya yang tidak memiliki titik, apabila huruf sebelumnya bertanda kasroh, maka itu adalah iya. Tetapi kalau ada tanda iya tidak memiliki titik dan huruf sebelumnya bertanda fathah, maka itu adalah alif maksurah. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran ada kalimat begini, misalkan
fi dinillahi afwaja. Perhatikan di sini ada ya, tidak memiliki titik. Apakah ini ya atau alif maksuro? Ya. Karena huruf sebelumnya fa bertanda kasroh, maka ini adalah ya. Ini bukan alif maksuro, ini adalah ya. Jadi itulah perbedaan antara alif maksuro dengan ya. Jadi cirinya di sini. Kalau alif maksurah itu apabila huruf sebelumnya bertanda patah, baik itu patah biasa, patah tanwin maupun patah tegak. Tetapi kalau ya biasanya dituliskan apabila huruf sebelumnya itu bertanda kasroh. Walaupun dia tidak memiliki titik, tetapi kalau huruf sebelumnya bertanda kasroh, maka itu adalah ya. Itulah perbedaan antara alif maksurah dan ya. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat bermanfaat pada saat kita membaca ayat-ayat di dalam Al-Quran dan bisa membedakan mana yang disebut dengan alif maksurah dan mana yang disebut dengan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.